Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di pembelajaran daring kita hari ini. Satu pekan yang lalu kita tidak bisa bertemu materi, maka ini merupakan materi terakhir di kelas 8 terkait negara ASEAN. Kemarin kita sudah bahas 2 negara ya, Indonesia dengan Malaysia, maka hari ini kita akan bahas 8 negara lagi. Oke. Tujuan pembelajarannya agar kalian bisa memahami karakteristik negara anggota ASEAN melalui keadaan alam dan lain-lain, dan tahu keunggulan ekonomi negara anggota ASEAN serta mengetahui dinamika kependudukan negara anggota ASEAN. Kita masuk ke negara yang ketiga. Kemarin kita udah 2 negara ya, maka ini negara yang ketiga. Negara ini adalah negara Singapura. Negara Singapura satu-satunya negara maju yang ada di Asia Tenggara. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Parlementer. Singapura merdeka dari Kerajaan Inggris pada tanggal 9 Agustus 1965 dan melepaskan diri dari negara Malaysia. Jadi awalnya negara Singapura dengan Malaysia itu bersatu, tapi karena ada perbedaan ideologi, perbedaan bahasa, perbedaan etnis dan lain-lain, maka Singapura melepaskan diri dari Malaysia setelah merdeka dari Kerajaan Inggris. Nah, Singapura merupakan satu-satunya negara maju yang ada di kawasan Asia Tenggara. Tapi Singapura satu-satunya negara yang tidak punya areal persawahan karena sebagian besarnya merupakan industri. Nah, karena tidak punya areal persawahan, maka kebanyakan hasil pertanian yang ada di Singapura berupa beras, jagung dan lain-lain itu mengimpor dari negara Asia Tenggara lainnya. Nah, bukit tertinggi yang ada di Singapura adalah Bukit Timah karena Singapura tidak mempunyai wilayah pegunungan. Penduduk di Singapura merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia karena negara Singapura adalah negara paling kecil yang ada di Asia Tenggara. Itulah kenapa penduduknya terpadat. Penduduk Singapura itu terdiri dari etnis Cina, sebagian besarnya 75%, Melayu 15%, sisanya India, Sri Lanka, dan keturunan Eropa. Agama mayoritasnya adalah agama Buddha. Nah, Singapura bertumpu perekonomiannya pada bidang industri. Nah, salah satunya juga bertumpu dari sektor pariwisata. Kenapa? Karena di Singapura, seperti yang tadi di halaman pertama, ada wisata termegah namanya Singapore Flyer, di mana Singapore Flyer ini merupakan biang lalat terbesar yang ada di dunia, terletak di Marina Bay Sands. Karena Singapore Flyer ini merupakan wisata termewah, maka investasi tunggal paling mahal yang ada di dunia itu terletak di Marina Bay Sands tersebut. Dengan biaya, jadi biaya pariwisata yang membangun biang lalat terbesar itu adalah sekitar 8 miliar Singapura dolar atau setara dengan 56 triliun rupiah. Karena Singapore Flyer itu memiliki ketinggian sekitar 165 meter atau setara dengan gedung setinggi 42 tingkat. Lanjut ke negara yang keempat, yaitu adalah negara Thailand. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak dijajah oleh bangsa asing. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, di mana dia mempunyai 2 kepala negara. Kepala negara yang pertama adalah kerajaan, yang kedua adalah kepala pemerintahan yang diwakili oleh Perdana Menteri. Keadaan alamnya di Thailand, puncak tertingginya adalah Gunung Intanon. Dan di Thailand punya bagian paling sempit, wilayah dengan bagian paling sempit, namanya Tanah Genting Kra. Dataran tingginya ada juga yang unik, yaitu namanya Plato Korat, di mana Plato Korat ini merupakan pegunungan kapur yang tandus dengan irigasi yang tidak baik. Itu ada di Thailand. Satu lagi, di Thailand punya Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya adalah sungai kearifan lokal yang dipunyai oleh masyarakat Thailand, di mana Sungai Chao Phraya merupakan sungai yang berada di tengah kota dan menjadi sungai terbersih yang ada di Asia Tenggara. Kenapa bisa terbersih? Karena masyarakat Thailand percaya bahwa Sungai Chao Phraya didiami oleh dewa sungai yang berupa ikan patin. Itu kenapa masyarakat Thailand percaya bahwa negaranya dijaga dengan baik oleh dewa tersebut. Tidak dijajah bangsa asing, tidak ada perang dan lain-lain. Penduduk dari negara Thailand adalah etnis terbesarnya adalah etnis Thai.
Bahasa resminya juga adalah bahasa Thai. Seluruh negara dihiasi ribuan candi yang disebut Wat, dan sebagian besar menganut agama Buddha. Devisa utama dari negara Thailand dalam sektor perekonomian adalah beras. Kita semua tahu bahwa beras hasil terbaik yang ada di dunia itu berasal dari Thailand. Dan Thailand merupakan beras merupakan ekspor utama negara Thailand. Kita lanjut negara selanjutnya, ini adalah negara Filipina. Negara Filipina bentuknya seperti kita, republik. Filipina merdeka dari Spanyol tanggal 12 Juni 1898. Filipina terdiri dari 2 pulau besar. Pulau yang ujung utara adalah Pulau Luzon, ujung selatan adalah Pulau Mindanao. Nah, Filipina punya gunung api, banyak sekali gunung api. Gunung api tertingginya adalah Gunung Apo. Dan gunung api yang pernah meledak dengan ledakan terbesar pada tanggal 15 Juni 1991 adalah Gunung Pinatubo. Gunung Pinatubo ini meledak dan membentuk cekungan besar yang menjadi danau di negara Filipina, namanya Danau Pinatubo. Tapi danau terbesarnya masih adalah Danau Bay. Sungai di Filipina dibagi 2, sungai yang berada di Pulau Luzon yaitu Sungai Akno, dan sungai yang berada di Pulau Mindanao yaitu Agusan. Suku bangsa di Filipina dibagi menjadi 4, suku bangsa Mestis, campuran antara Melayu dan Spanyol, suku Negrito, keturunan Negro yang berasal dari Spanyol, suku Moro atau bangsa Moro dengan pemeluk agama Islam yang mendiami Pulau Mindanao, dan suku Igorot yaitu penduduk asli negara Filipina. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Tagalog dan agama mayoritasnya adalah Katolik Roma karena Spanyol pernah menjajah negara Filipina. Padi di sektor perekonomian masih menjadi hasil pertanian utama negara Filipina. Bahkan di negara Filipina punya penelitian padi yang ada di Asia Tenggara. Lalu yang kedua adalah sektor industri. Selanjutnya negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara dengan bentuk pemerintahannya berupa kesultanan atau kerajaan. Merdeka dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Di Brunei Darussalam, puncak tertingginya adalah Bukit Pagon dengan sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait. Penduduk mayoritas dari penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Bahasa resminya juga adalah bahasa Melayu. Dan agama mayoritasnya adalah agama Islam, sekaligus menjadi agama resmi dari negara Brunei Darussalam. Minyak bumi dalam sektor perekonomian merupakan komoditi dengan ekspor tertinggi dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi negara terkaya karena memang Brunei Darussalam mengekspor minyak bumi dengan 99% hasil ekspornya adalah minyak bumi. Lanjut negara Kamboja. Negara Kamboja merupakan negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Ada rajanya, ada juga kepala pemerintahannya melalui perdana menteri. Merdeka dari Prancis 9 November 1953. Di Kamboja juga pernah ada kudeta. Nah, kalian bisa baca lebih lanjut di buku kalian. Keadaan alamnya adalah puncak tertingginya adalah Gunung Penom Aural, berada di wilayah pegunungan Kardamon. Terdapat sungai terpanjang di Asia Tenggara yaitu Sungai Mekong. Sungai Mekong ini melewati 3 negara di Asia Tenggara. Dimulai di negara Laos, melewati negara Kamboja dan nanti berakhir di Vietnam. Terdapat dataran besar namanya Tonle Sap. Mayoritasnya adalah suku bangsa Khmer. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Agama mayoritasnya adalah Buddha Theravada. Perekonomian dari Kamboja ditunjang dari sektor pariwisata, yaitu adanya kuil Angkor Wat yang menjadi salah satu keajaiban dunia yang diakui oleh UNESCO. Lanjut ke negara selanjutnya, ini adalah negara Laos. Bentuk pemerintahannya republik, merdeka dari Prancis pada tanggal 19 Juli 1949. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terjepit daratan, jadi dia tidak dilewati oleh lautan. Laos punya gunung dengan puncak tertinggi bernama Gunung Biase. Etnis Laos adalah etnis terbesar yang ada di Laos. Agama mayoritasnya adalah Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Lao. Kayu jati pada sektor perekonomian merupakan barang ekspor terpenting yang ada di Laos karena memang keadaan alam di negara Laos itu
apa ya namanya ditanami atau ditumbuhi oleh kayu jati. Nah, Luang Prabang adalah pusat budaya dan pusat sejarah yang ada di Laos dan diakui oleh UNESCO menjadi salah satu tumpuan perekonomian yang ada di negara Laos. Vietnam adalah negara dengan bentuk republik sosialis, merdeka dari Prancis 2 September 1945. Keadaan alamnya, Vietnam punya dataran tinggi Yunnan dengan puncak tertingginya Phan Xipang dan delta Sungai Mekong yang tadi Miss Ika jelaskan di negara Kamboja. Akhirnya atau deltanya Sungai Mekong itu berada di negara Vietnam. Etnis Vietnam mayoritas terbesar namanya Viet atau Kinh. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam dan agama mayoritasnya adalah Buddha. Sektor pariwisata menjadi salah satu tumpuan perekonomian yang ada di Vietnam, yaitu Halong Bay. Halong Bay merupakan salah satu keajaiban dunia yang dinyatakan oleh UNESCO yang ada di Laos karena dia mempunyai keindahan air laut berwarna hijau toska. Pulaunya berbatu kapur dan menjulang tinggi seperti yang tadi ya gambar yang pertama Miss Ika perlihatkan. Nah, itu sering disebut sebagai istilahnya pantai terindah yang ada di Asia Tenggara. Terakhir adalah negara Myanmar. Myanmar ini disebut juga sebagai negara Burma. Pemerintahannya bentuknya adalah Republik Presidentil, merdeka dari Inggris 4 Januari 1948. Gunung Hakka-Borazi adalah puncak tertinggi. Sungai utamanya adalah Sungai Irrawaddy. Penduduknya etnis Burma merupakan penduduk dengan mayoritas. Agama Buddha merupakan agama mayoritas dan bahasa resminya adalah bahasa Burma. Perekonomiannya kayu jati merupakan ekspor utama dari negara Myanmar dan terdapat pagoda Swedagon seperti gambar yang tadi yang pertama. Pagoda Swedagon adalah pagoda yang berlapis emas dengan ketinggian 112 meter, menjadi kebanggaan dari negara Myanmar. Ya, sekian dari Miss Ika, 8 negara yang kita bahas kali ini melengkapi 2 negara yang sebelumnya. Semoga dari pembahasan ini bisa kalian tangkap dan bisa kalian lengkapi dengan yang ada di buku paket kalian. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya terkait negara ASEAN sebelum ke PTS. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.